Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Maharani, NIM 2163-1013 dari Prodi Perbankan Syariah Lokal PS3A dari Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan dosen pengampu Bapak Hendrianto MA. Di sini saya akan menjelaskan hasil bumi dari Rejang Lebong yang berbahan singkong dan diolah menjadi keripik singkong yang enak. Terbelakang, singkong adalah salah satu jenis tanaman yang berasal dari akar dan sangat mudah tumbuh di berbagai daerah yang ada di Indonesia, seperti daerah Curug yang memiliki tanah yang subur dan menjadikan melimpahnya hasil bumi seperti singkong ini. Singkong dapat dibuat dan diolah menjadi berbagai jenis makanan, baik diolah menjadi makanan pokok seperti tuil atau makanan ringan seperti keripik. Rasa singkong yang khas membuat banyak orang yang menyukainya. Bahkan hingga kini ada banyak sekali jenis makanan yang berbeda namun berbahan utama singkong. Dan salah satu makanan berbahan singkong yang paling banyak digemari adalah keripik singkong. Keripik singkong sangat banyak digemari oleh berbagai kalangan. Dengan dibuatnya bisnis plan ini, yang pertama yaitu dapat berwira swasta, dan yang kedua menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya, dan yang ketiga memenuhi kebutuhan akan berbagai jenis makanan ringan, terutama makanan ringan yang berbahan singkong. Adapun manfaatnya, yang pertama dapat memotivasi orang lain agar lebih berani dan kreatif dalam berwira swasta. Yang kedua, dengan adanya usaha ini secara tidak sengaja juga akan membuka lapangan kerja bagi warga sekitar usaha apabila usaha semakin berkembang. Dan yang ketiga, meningkatkan harga jual ubi yang pada awalnya murah menjadi lebih mahal karena dapat dioptimalkan menjadi keripik singkong dengan harga jual yang lebih mahal atau tinggi. Deskripsi bisnis, salah satu usaha makanan ringan yang lagi marak kita lihat di daerah Curug ini ialah usaha keripik singkong. Keripik singkong merupakan makanan ringan yang kaya manfaat dan bergizi. Usaha makanan ringan ini juga yang paling banyak peminatnya, karena selain memiliki cita rasa yang berbeda, harga dari produk ini juga relatif murah, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah. Misi dari bisnis ini, yang pertama visinya, menjadikan salah satu makanan yang berasal dari daerah Curug dengan mengutamakan cita rasa yang berbeda dari yang lainnya, dan menjadikan makanan yang digemari banyak orang dan semua kalangan masyarakat menengah ke bawah maupun ke atas. Selanjutnya, misinya memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan, baik melalui rasa maupun terhadap pelayanan yang diberikan, dengan mengembangkan inovasi-inovasi, baik dengan kearifan dalam produk serta memiliki tempat yang nyaman. Model yang digunakan dalam transaksi ini baik dengan face-to-face maupun lainnya, seperti tempat berjualan di toko atau ruko, atau tempat alternatif lainnya. Mengapa mengambil model bisnis ini? Karena produk yang dijual bisa dikatakan awet atau tahan lama, karena makanan berjenis cemilan. Namun dengan perkembangan teknologi, saat ini bisa dilakukan dengan transaksi secara online ataupun offline, di mana saat ini menggunakan transaksi dengan mudah, cepat, dan tidak capek untuk mengantri. Untuk melakukan transaksi, dengan demikian, juga aplikasi yang digunakan untuk bertransaksi secara online melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya. Adapun potensi atau keunikan dari bisnis keripik singkong ini adalah yang pertama, jajanan praktis dan simple. Kemasan pada makanan ini didesain dengan klip atau dengan menggunakan lilin, sehingga tidak susah untuk membukanya dan untuk menutupnya kembali ketika makanan masih tersisa dan tidak mudah melempam atau rusak. Dan simple untuk dibawa sebagai jajanan sehingga menjadi daya tarik para pembelinya. Dan yang kedua, harga yang ekonomis atau terjangkau, dengan memiliki rasa yang enak dan gurih, serta berbagai cita rasa, seperti original, pedas, asin, dan pedas manis, dengan harga yang terjangkau, menjadikan sebagai daya tarik para konsumen. Analisa sebelum menjalankan usaha itu penting, baik dari modal yang dibutuhkan, hingga segala kemungkinan terburuk yang dapat menimpa usaha yang akan kita jalankan. Berikut analisa SWOT dari usaha keripik singkong ini. Yang pertama itu strength atau kekuatan. Kekuatan dari produk ini, pertama, produk yang dihasilkan dapat bertahan lama dan dikemas sehingga dapat dipasarkan ke berbagai pasar atau kedai di daerah lainnya. Yang kedua, bahan utama mudah ditemukan dan harga terbilang murah sehingga harga jual produk tidak terlalu tinggi. Dan yang ketiga, produk yang dihasilkan memiliki aneka pilihan rasa sehingga lebih menarik untuk membeli. Weakness atau kelemahan, proses produksi dan bahan sangat mudah ditemukan sehingga tidak menutup kemungkinan timbul usaha yang sama. Dan yang kedua, ada banyak jenis makanan ringan yang dijual di sekitar lokasi
sehingga akan mempengaruhi minat calon pelanggan. Opportunity atau peluang, yang pertama, di sekitar usaha terdapat sekolah yang ramai siswanya sehingga menjadi peluang usaha yang bagus sebagai langkah awal. Dan yang kedua, di sekitar lokasi ada banyak kedai-kedai dan warung yang ramai sehingga dapat dimanfaatkan untuk menjual produk yang mudah. Dan selanjutnya ada threats atau ancaman. Timbulnya pesaing usaha yang sama namun menjual produk dengan harga yang terjangkau lebih murah dari produk yang kita hasilkan ini. Perencanaan bisnis. Yang pertama ada sasaran. Sasaran utama pembeli adalah kalangan kelas bawah hingga atas, termasuk di dalamnya para siswa yang tidak jauh dari lokasi usaha. Maka dari itu, produk dikemas dengan berbagai pilihan kemasan, dari mulai kemasan kecil, sedang, hingga kemasan yang besar, dengan harga yang lebih mahal. Hal ini berguna untuk menarik pelanggan dari berbagai kalangan, baik para pelajar hingga orang dewasa yang memiliki banyak uang. Yang kedua, target pasar. Lokasi usaha ini berada di pinggir jalan, sehingga ramai sekali orang yang berlalu lalang di depan lokasi usaha. Selain itu, terdapat sekolah tingkat PAUD, MI, dan Diniyah yang beranjak 50 meter dari lokasi usaha. Sarana yang saya gunakan di bisnis ini dapat teman-teman lihat di PPT saya ini ya. Dan lokasi pembuatan keripik singkong ini akan dilakukan di Perumnas Batu Galing, Curug Tengah, dan untuk penjualannya bisa dilakukan di rumah dan mencari lingkungan yang strategis seperti lingkungan sekolah, kampus, dan pasar atau tempat keramaian lainnya. Di sini saya menggunakan strategi promosi. Yang pertama dengan cara memasang spanduk, yang kedua memasang merek produk, dan yang ketiga menerapkan pesanan online produk usaha. Dalam pembuatan keripik singkong ini terdapat langkah-langkah pembuatan keripik singkong yang enak ini ya. Seperti gambarannya dapat teman-teman lihat di samping saya ini. Dan yang ketujuh yaitu biaya. Adapun perkiraan biaya tetap atau biaya total yang dihasilkan dari produk ini yaitu sebesar Rp3.525.000 dengan perkiraan biaya rutin yang dikeluarkan yaitu dengan total Rp690.000. Di sini harga dari 50 kg singkong dapat menghasilkan 100 bungkus keripik singkong dengan kemasan besar. Satu bungkus kemasan besar dijual dengan harga Rp10.000, sehingga diperoleh 10.000 dikali 100 bungkus sama dengan Rp1.000.000. Selanjutnya yaitu struktur organisasi. Di dalam perencanaan bisnis ini, peranan atau fungsi dari masing-masing manajemen tim diantaranya adalah yang pertama pemilik. Pemilik bertanggung jawab atas perencanaan, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan, serta peningkatan mutu. Yang kedua, produksi. Dan yang ketiga, personalia. Yang keempat, accounting. Dan yang kelima, pemasaran, yaitu SDM atau sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja langsung atau TKL juga perlu memperhatikan hal-hal mengenai kualifikasi, tarif upah, jumlah tenaga yang dibutuhkan, dengan persyaratan kerja. Untuk tahap awal, pemilik membutuhkan 4 orang tenaga kerja, dan jika bisnisnya atau usaha ini telah berkembang, maka pemilik akan menambah tenaga kerjanya untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten. Maka pemilik melihat dari 3 sisi, yaitu sisi pertumbuhan efisiensi dan stabilisasi. Selanjutnya yaitu AMDAL, aspek dampak lingkungan yang berkaitan dengan dampak limbah yang dihasilkan dari produk ini. Yaitu dapat dikatakan bahwa usaha itu tidak menghasilkan limbah yang membahayakan bagi manusia maupun lingkungan sekitarnya. Hasil limbah sebagian besar merupakan air kotoran sisa pembersihan, dan biasanya air ini dibuang melalui saluran air yang dapat langsung meresap ke tanah. Air limbah ini tidak mengandung zat-zat kimia yang dapat mencemari tanah dan tanaman. Selain air, usaha ini juga menimbulkan bau busuk dan dari sisa-sisa penyortiran ubi yang membusuk tetapi tidak terlalu merangsang lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.